Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 18 Februari 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dua mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah akan rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setia-Mu ingatlah aku demi kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa Mazmur 25 ini dituliskan oleh Raja Daud seperti yang kita baca tadi. Dan kita lebih mudah untuk mengerti nyanyian dalam bentuk doa yang telah dituliskan oleh Daud dalam firman ini. Dua mohon ampun dan perlindungan yang disampaikan kepada Tuhan. Kita mengetahui bahwa Daud adalah orang yang pintar untuk bermain musik. Ia pintar untuk memainkan kecapi, dan bahkan dalam memainkan musik dia mampu untuk mengusir roh jahat dari Saul pada saat itu. Ketika dia memainkan musiknya, maka itu dapat menyenangkan hati Saul. Saudara-saudara, dalam khotbah kita pada saat ini, kita akan menemukan bahwa Daud membuat suatu nyanyian dalam bentuk doa. Nyanyian ini adalah doa memohon ampun kepada Tuhan dan mohon perlindungan kepada Tuhan supaya dia tidak dipermalukan oleh para musuh-musuhnya. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan Daud sebelum dia menjadi raja memimpin bangsa Israel, bahwa Daud menghadapi musuh mulai dari si Saul, si Goliat, orang Filistin, bangsa Amalek, dan yang lain-lain. Dan semua musuhnya berencana untuk mencabut atau membunuh Daud. Tetapi tak satu pun yang dapat mencelakai Daud pada saat itu. Ini apa yang dirasakan oleh Daud, bahwa semuanya adalah karena perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Tetapi Daud juga pernah melakukan dosa dan kesalahan, bahwa dia pernah berbuat zina kepada Batsheba, yaitu istri daripada Uria. Saudara-saudara, tetapi dia juga mengakui segala kesalahannya di hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang mengampuni segala kejahatannya dan mengampuni segala dosa-dosa yang telah dia perbuat pada masa mudanya. Mari kita melihat nas ini mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, bahwa Daud merindukan pertolongan daripada Tuhan. Daud
merindukan bahwa Tuhan akan menjadi perlindungannya dalam hidupnya. Oleh karena itu bahwa Daud membangun relasi yang akrab, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hubungan yang akrab ini tentu membawa Daud supaya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, supaya dia mengandalkan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupannya, sehingga dia memohon kepada Tuhan supaya dia tidak dipermalukan, karena dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia sungguh yakin dengan itu. Ketika dia percaya kepada Tuhan, maka dia tidak akan dipermalukan oleh para musuh-musuhnya. Saudara-saudara, kita melihat sejarah perjalanan Daud bahwa memang Tuhan tidak pernah mempermalukannya. Ketika Daud adalah menghadapi Goliat, Goliat adalah orang yang besar atau manusia raksasa, tetapi Daud mampu mengalahkannya dengan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, bahwa Daud adalah orang yang selalu menyerahkan dan membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Itu yang kita lihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lalu kita akan melihat ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, bahwa keyakinan dan pengharapan Daud hanya kepada Tuhan. Daud hanya yakin dan percaya kepada kuasa Tuhan dan kepada jalan-jalan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, sehingga dia merindukan bagaimana Tuhan menunjukkan jalan bagi Daud. Dalam ayat 4 dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, ajarkanlah jalanmu kepadaku. Ini adalah merupakan kerinduan daripada Daud dalam setiap hidupnya kepada Tuhan. Memang setiap orang yang percaya tentunya harus merindukan jalan-jalan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, supaya Tuhan yang akan menunjukkan jalan. Sebab di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita akan sangat sering menghadapi pergumulan yang tidak mampu kita lewati. Pergumulan yang tidak mampu kita lewati itu tentunya akan membawa kita kepada jalan buntu yang tidak mampu kita selesaikan. Tetapi ketika Tuhan memberitahukan jalannya kepada kita, maka Tuhan akan selalu membuat jalan keluar bagi kita, supaya kita mampu untuk melewati setiap pergumulan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Lalu di ayat 6 sampai ayat 7, lalu Daud bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan selalu mengingat rahmat dan kasih setianya kepada nenek moyangnya, kepada dirinya, dan Tuhan juga akan mengampuni segala pelanggaran-pelanggarannya dalam setiap kehidupannya. Dalam setiap saat bahwa Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Tuhan itu adalah yang penuh rahmat dalam setiap kehidupannya. Maka Tuhan tidak akan lupa kepadanya. Tuhan tidak akan lupa kepada segala janji-janji Allah untuk memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mengakui segala dosa-dosanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, seperti yang dikatakan dalam ayat 7, dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu ingatlah aku, demi kebaikanmu ya Tuhan. Di sini Daud mengakui segala keberdosaannya kepada Tuhan. Masa muda, waktu mudaku, itu yang disampaikan oleh Daud berarti sudah berlalu. Di sini Daud memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak mengingatnya lagi, mengingat segala dosa-dosanya, tetapi biarlah Tuhan mengingat kasih setianya kepada Daud dalam setiap kehidupannya, supaya Tuhan mengampuni setiap dosa dalam setiap hidupnya. Lalu dalam ayat 8 sampai ayat 10 kita melihat bagaimana Daud mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dia senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan benar. Ia menuntun orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah
kasih, setia, dan kebenaran. Di sini Daud sungguh sangat mengenal Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang dia kenal itu adalah Tuhan yang dia sembah di dalam setiap kehidupannya. Maka jalan Tuhan akan selalu benar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, dalam ayat 9 kita melihat bagaimana Daud mengatakan ia menuntun orang yang rendah hati. Kata menuntun di sini berarti Tuhan akan menuntun, membimbing, memperhatikan setiap orang yang rendah hati. Yang artinya bahwa bangsa Israel yang senantiasa setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus membimbing dan menuntun setiap kehidupan mereka, mulai dari nenek moyang mereka sampai kepada keturunan-keturunan bangsa Israel. Tuhan akan menunjukkan jalan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam setiap kehidupan kita, bahwa ketika kita menemukan jalan Tuhan, itu adalah jalan yang terbaik bagi kita. Di dalam khotbah kita pada saat ini, kita melihat mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 10 bahwa bagaimana jalan Tuhan itu yang senantiasa membimbing kita. Mulai dari ayat 8 dikatakan, ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ini luar biasa. Tuhan akan menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Artinya yang tidak memiliki jalan keluar lagi, atau orang yang mengalami pergumulan yang hebat, mengalami pergumulan yang membawanya kepada keputusasaan, tetapi Tuhan akan menunjukkan jalan. Lalu yang kedua di ayat 9, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang selalu memohon kekuatan daripada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan dalam setiap kehidupannya. Lalu di ayat 10 dikatakan bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bagi orang yang selalu berpegang kepada janjinya dan peringatan-peringatannya. Ibu bapak saudara-saudara, dan itu jugalah yang menjadi penekanan khotbah kita pada saat ini, bahwa Tuhan menunjukkan jalannya. Kepada siapa Tuhan menunjukkan jalannya? Yang pertama, Tuhan akan menunjukkan jalannya bagi orang yang sesat. Kalau dikatakan orang yang sesat, berarti dia tidak tahu lagi berbuat apa-apa. Dia pasrah dan menyerah dalam setiap kehidupannya. Maka Tuhan akan menunjukkan jalannya bagi orang yang mengalami kebingungan. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan menunjukkan jalannya bagi orang yang rendah hati. Bagi orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak merasa dirinya mampu, tetapi dia akan mengandalkan Tuhan. Dia akan mengandalkan segala pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Lalu yang ketiga, bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalannya kepada orang-orang yang mendengarkan peringatan-peringatannya. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, melalui firman ini bahwa kita diajak supaya kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, dan Tuhan juga akan memberikan jalannya bagi kita dalam setiap kehidupan kita. Biarlah Tuhan menjadi jalan bagi kita, dan Tuhan akan menunjukkan jalannya bagi kita dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Tentu ketika kita mengalami pergumulan yang berat dan kita tidak mampu menemukan jalan, maka carilah Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.